Khalifah Umar bin Khattab itu punya cincin yang di dalam cincinnya itu ditulis satu kalimat, yang kalimat ini cukup menjadi nasihat bagi kita semuanya. Di dalam kitab Ruhul Bayan dikatakan, ya, tulisannya itu adalah kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Cukuplah kematian itu menjadi wa'iz, menjadi penasihat wahai Umar. Kematian, baik tua, muda, kecil, besar, semuanya akan merasakan kematian. Dan itu cukup menjadi penasihat bagi kita semua. Kenapa ini penting kita bahas kematian nih? Kayaknya sudah pada tua semua ini. Tinggal berangkatnya kapan? Pian dulu kah? Ulun belakangan kah? Ulun belakangan atau pian berdahulu? Ini penting karena apa? Pertama, berangkatnya kita ini tidak tahu kapan kita mati, sehingga persiapan itu harus senantiasa, tiap detik, tiap saat. Nggak bisa kena-kena aja. Kalau kita sudah Allah telah mati, ya, tidak bisa mundur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, mereka tidak bisa yastakhiruna sa'ah, menunda sedikit saja tidak bisa. Wala yastaqdimun, tidak bisa memajukan juga. Ada orang yang sedang ini main badminton. Main badminton sehat kan, kada sakit. Mati. Beberapa itu kita di Bogor dulu waktu kuliah. Main badminton ke pinggir minum mati. Ada yang sedang main mati juga. Ada yang sedang taat, sedang sholat mati. Alhamdulillah kalau begitu. Ada yang lagi pesta minuman keras, ya, di mana ini 13 orang di Subang, ya, berita November kemarin. Coba bisa dibayangkan, andai, ya, mereka tahu ini adalah saat terakhir hidup mereka, tentu mereka tidak akan mikir minum minuman keras, maksiat. Tapi ya itu, mati itu nggak ada pemberitahuannya. Sehingga wajib kita ini senantiasa mengingatnya. Sampai Khalifah Umar nulis di cincin, kafa bil mauti wa'idhan, cukup maut itu sebagai penasihat. Sadang-sadang kita ini kalau berbuat kurang baik, ya, segera berhenti. Kemudian yang kedua, kalau walaupun tidak tahu kapan datangnya, asal bisa bebulik nyaman masih. Ini kematian tidak bisa bebulik, tidak bisa kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kepada mereka orang-orang yang durhaka ini kematian, qala rabbirji'un, mereka katakan, ya Tuhanku, kembalikan aku, la'alli a'malu sholihah, agar aku bisa beramal soleh, fima taraktu, yang dulu ku tinggalkan akan dikerjakan. Sudah di mati hanya minta kepada Allah, kembalikan. Jadi usia kita, waktu hidup kita ini waktu yang sangat bermanfaat, waktu yang sangat luar biasa. Allah kasih umur. Kalau ada orang ingin bunuh diri, waktu dia nanti mati itu dia ingin kembali, sebetulnya nyesal. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-kali tidak bisa kembali, nggak bisa kembali. Itu alasan kedua. Jadi datangnya tidak jelas, ketika sudah diambil tidak bisa kembali. Kemudian yang ketiga, mati ini adalah penentuan, ya, penentuan. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya seorang dari kalian itu betul-betul beramal dengan amal penduduk surga, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak dia dengan surga itu tinggal sehasta, sebentar. Artinya apa? Hampir saja dia itu masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, maka Alkitab mendahului dia. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, kemudian dia beramal dengan amal penduduk neraka dan dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan ada seorang dari kalian, kata Rasulullah, betul-betul beramal dengan amal penduduk neraka. Kawian
nggak ada yang baiknya. Ahli maksiat, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak dia dengan neraka ini tinggal sehasta aja. Artinya hampir betul. Ya, fayasbiqu alaihil kitab, Alkitab mendahuluinya, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian di akhir hidupnya dia beramal dengan amal penduduk surga dan dia masuk surga. Jadi apa? Hadis ini memberikan pelajaran, selama kita ini belum mati, itu belum berakhir. Belum tahu kita ini. Seperti orang balapan. Balapan itu yang menentukan pas garis finish. Biar cepat dia seputaran pertama kedua sampai garis finishnya terlambat, dia kalah. Biar kelemar-kelemar, tetapi kemudian di baris finish dia duluan, maka dia yang menang. Kehidupan itu seperti itu. Sehingga tidak boleh kita itu lengah. Oh ini kan masih, nantilah tobat. Tobat nanti. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu ya tergantung pada akhirnya. Akhirnya itulah. Ya, mendengar seperti ini mungkin sebagian orang berpikir kalau gitu kena-kena aja gini beramal. Ya kalau lah daripada uyuh-uyuh kena parak mati aja. Jujur enggak kira-kira? Ada orang berpikir begitu. Minum dulu ya. Bismillah. Kira-kira apa jawabannya kalau begitu? Pertama, salahnya kalau kita itu nunggu nanti. Pertama kembali yang nomor satu tadi, mati itu datangnya ndak ada jadwalnya. Ada jadwalnya aja kita bisa terlambat gara-gara macet dan sebagainya. Jadi yang nggak ada jadwalnya. Jadi kalau kita bicara nanti, siapa tahu segera. Apalagi ini tinggalnya ini sudah nama kotanya sudah di Balikpapan nih. Kemudian yang kedua, kalau sudah terlanjur melakukan keburukan, kawalah kira-kira berhenti. Ya. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, wa tarkul khati'ah aisaru min talabit taubah. Meninggalkan kesalahan itu lebih mudah daripada mencari jalan taubat. Ya, ada kesalahan sejak awal jangan digawe itu lebih mudah daripada kita sudah gawe kena aja tobat. Sulit. Ya, terutama itu kalau kita beberapa kali kita ke lapas narkoba itu bukannya selesai ya, narkoba itu banyak napinya itu. Di Kalimantan Selatan ada di Karangintan. Kapasitasnya 800 orang, diisi 1.500 orang. Ada yang 3 kali masuk situ, berkali-kali masuk ke situ. Artinya apa? Kalau sudah maksiat itu, tabiat maksiat itu bisa mendatangkan kemaksiatan berikutnya. Wa jazaa'us sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan keburukan itu adalah dia akan mudah melakukan keburukan setelahnya. Sehingga kalau kita nunda-nunda amal soleh, berharap nanti aja di ujungnya kita bertobat, belum tentu bisa jadi itu justru kita matinya dalam kondisi maksiat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu nanti dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana dia mati. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, ay yamutu ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala dzalika. Yakni seseorang itu nanti kelak di akhirat akan dibangkitkan, akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan kemudian akan dibangkitkan dalam kondisi itu. Jadi kalau biasa maksiat, matinya maksiat. Biasa mabuk, nanti matinya kemungkinan besar adalah saat mabuk. Jadi ini alasan tidak bisa kita nunda-nunda. Ini penentuan, kita tunda bisa jadi umur tidak cukup, bisa jadi tidak ada jalan untuk tobat, sulit. Maksudnya apa di sini di dalam hadis tadi? Orang mati
buruk padahal awalnya bagus. Ya, kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, wal muradu bi hadzal hadis anna hadza qad yaqa'u nadir minan nas la annahu ghalibun fihim. Ini masih untungnya begitu. Yang awalnya bagus, ujungnya jelek itu sangat sedikit. Jadi jangan kemudian patokan tadi membuat kita males. Kalau Allah jadikan ikut yang hadis tadi, sudah capek-capek beramal ahli surga, ujungnya ahli neraka. Kata para ulama itu sangat sedikit, tapi ada begitu. Karena dia memilih jalan kekufuran di ujung hidupnya. Ada yang namanya Barsiso kalau di dalam hadis. Sahabat Nabi ada yang namanya Rajal bin Unfuwah. Sahabat itu ikut nulis, tapi murtad ujungnya, ada seperti itu. Jadi itu sangat sedikit. Tapi yang atas rahmat Allah biasanya kebanyakan orang berbuat baik nanti akan Allah berikan ujung yang baik pula. Cuma yang sedikit tadi para ulama kemudian mencari apa kira-kira sebabnya itu. Kok perbuatan baik ujungnya buruk, su'ul khotimah. Ya, salah satunya itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, ya. Inna khotimatasyu takunu bisababi dasisatin batinah. Sesungguhnya mati yang buruk itu ada disebabkan oleh dasisatin batinah, kotornya hati. Bisa ndak ikhlas, bisa ujub, penyakit itu, meremehkan orang lain, bisa. Bahkan ada riwayat itu bagaimana orang maksiat dia nasihati tetap maksiat lagi, dinasihati lagi maksiat lagi, akhirnya dia katakan demi Allah enggak mengampuni engkau. Di akhirat diperlihatkan siapa dulu yang mengatakan aku enggak mengampuni, sungguh dia telah kuampuni dan sekarang amal engkau sia-sia. Itu perkara apa? Perkara hati yang bisa dijadikan Allah tidak senang. Ketika tidak senang, ujungnya pasti buruk. Bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan keempat, kenapa kematian ini mesti kita jadikan sebagai penasehat, itu adalah karena semakin panjang perjalanan itu bekal yang harus kita kumpulkan makin banyak. Ya. Kalau berangkatnya cuma sehari 2 hari mungkin tidak cukup, tidak bawa apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi ini ketika berangkat di akhirat itu bekalnya mesti banyak. Orang haji aja bekalnya lebih banyak daripada sekedar orang mau pelesiran 2-3 hari. Sementara di akhirat itu berapa lama kira-kira? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Di dalam surah Al-Ma'arij, 1 hari itu kadarnya seperti 50.000 tahun. Artinya hidup kita kalau 70 tahun itu cuma nggak sampai 1 jam. Hidup nggak sampai 1 jam ini. Dan hitungannya di sana bukan cuma sehari, tapi di sana kekal, tidak ada kematian. Sehingga kalau kita salah di dunia ini, menyesalnya itu penyesalan yang tidak ada akhirnya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah, beliau katakan inna aqyasan nas aksaruhum lil mauti dzikran. Sesungguhnya manusia yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Yang kedua paling bagus mempersiapkan untuk kematian itu. Karena tadi datangnya tidak jelas, tidak bisa berbulik lagi, dan itu menentukan, dan kita perlu bekal yang banyak. Kalau seperti itu tidak disiapkan, ini kan kata Rasulullah ya, berarti orang yang tidak mikir, tidak punya pikiran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan persiapan ini hanya di sini. Persiapan itu hanya di dunia ini, saat kita hidup ini. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini mestinya
porosnya itu adalah poros mempersiapkan kita ini menghadap Allah Ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi artinya apa? Carilah fima ataqallah, apa saja yang telah Allah berikan kepada engkau. Allah kasih kita usia, gunakan usia itu. Allah kasih harta, gunakan harta itu. Allah kasih kita wewenang, gunakan wewenang itu. Jadi fima ataqallah, apa saja yang Allah berikan kepada engkau, cari, gunakan untuk modal mencari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagian engkau dari kehidupan dunia ini. Maksudnya apa kira-kira? Jangan lupa bagian di dunia ini ya. Di tafsir Al-Qurtubi dikatakan, banyak ahli tafsir menafsiri jangan lupa bagian kalian di dunia ini, maksudnya jangan lupa umur kalian. Karena bagian manusia di dunia ini adalah umurnya. Jangan lupakan usia kalian itu untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Bukan jangan lupa bagian di dunia ini kayak bernyaman-nyaman, enggak. Tapi maksudnya jangan lupa bagian di dunia, jangan sia-siakan umur. Jangan sia-siakan umur. Di dalam Ayyuhal Walad misalnya Imam Al-Ghazali menyatakan, ini juga perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abd, di antara tanda manusia ya, itu Allah berpaling darinya. Allah tidak senang. Istighaluhu fima la ya'ni. Istighaluhu fima la ya'ni. Sibuknya dia dengan perkara yang tidak membantu dia, tidak manfaat. Pengajian koler, tetapi ketika ya, melakukan main-main aja rajin. Mau beribadah males. Tapi sepak bola nggak males. Diajak taat badan rasa uyuh. Diajak taat rasanya garing awak. Garing itu apa bahasa Banjar? Garing. Sakit. Mau ke masjid rasa sakit. Tapi mau sesuatu yang tidak ada pahalanya kok senang. Sehat badan itu. Ini kan masalah ini kita ini kalau begitu. Ngaji tidak semangat. Tapi baca Facebook ya, dari A sampai Z terbaca semua. Baca kitab males. Ini hati-hati, itu tanda Allah tidak senang amal kita. Jadi dibikin kita ini males. Caranya gimana? Perlu banyak istighfar, tobat kepada Allah Ta'ala. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ini tidak disiapkan tadi ya, maka rusaknya kita ini bukan hanya di akhirat, di dunia itu sudah rusak. Di dunia sudah rusak. Berapa banyak kita dapati orang-orang tidak bisa merasakan yang namanya kebahagiaan hidup meskipun hartanya berlimpah. Bunuh diri itu banyak sekali. Di Indonesia ini sekitar 10 ribuan tiap tahun itu orang-orang bunuh diri. Di Jepang itu 30 ribuan, Amerika 40 ribuan itu. Kalau kita lihat data statistik, artinya apa? Mereka itu di dunia tidak senang itu hidupnya, tidak senang. Kira-kira di akhirat senang tidak itu? Makinnya tidak senang. Kenapa? Karena tadi pola hidupnya itu ya, yang dia arahnya tidak benar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, turunkan risalah ini sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad, di dalam tafsir Al-Baydawi, bis syara'i, dengan syariat-syariat itu, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Orang-orang Islam akan mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Orang-orang non-muslim mereka juga akan merasakan nyamannya hidup diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak seperti ini. Kita lihat ya di Gaza yang kemarin itu. Gaza ini kan kira-kira Rasul sedih enggak itu melihat Gaza itu? Ya, sedih. Rasul itu sangat perhatian kepada umat beliau. Di dalam surah At-Taubah dikatakan azizun alaihi ma anittum.
terasa sangat berat bagi Rasulullah, apa saja yang membuat kalian sedih, yang menyengsarakan umat itu, Rasulullah lebih sedih lagi. Sehingga kita hadir di majelis-majelis taklim, kita taat itu sambil diniatkan. Kita berniat mudah-mudahan Rasulullah itu gembira juga lah lihat panjenengan semua ini. Ya, lihat kita ini, mudah-mudahan Rasulullah gembira ada di antara umatnya yang mau masih mengaji. Dalam Islam itu ketika hukum syariat itu ya, aturan-aturan Allah, Al-Quran ini diterapkan, itu akan membawa pertama tadi persiapan untuk kematian. Karena apapun yang kita lakukan di dunia itu kelak akan dihisab Allah, apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan apa enggak. Ini pegawaian gini, tidak ditanya ini kamu sesuai dengan masyarakat apa enggak, tapi ditanyakan ini sesuai atau enggak dengan apa yang telah Rasulullah bawa. Makanya Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian ini umat wasaton. Ini kadang terjemahkan umat yang moderat. Wasaton itu maknanya adil. Adil dan khiyaron, umat terpilih. Untuk apa? Menjadi tadi penengah. Namanya wasit itu kan harus adil. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi saksi atas manusia. Ini loh ajaran Islam, syariat yang telah Rasul bawa itu sudah kita sampaikan. Kemudian wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Rasul itu juga akan menjadi saksi bagi kalian. Itu dalam ayat yang lain Allah katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami utus seorang rasul. Jadi aturan yang dibawa Rasul ini standar kita. Kelak kita di akhirat selamat apa ndaknya kita dihukum dengan standar apa yang telah Rasulullah bawa. Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka ya sekarang ini saat kita masih hidup, gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Tidak harus nunggu pergantian tahun atau apa. Setiap detik itu adalah modal kita. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri di dalam kitab Az-Zuhdu, ad-dunya salasatu ayyam. Dunia itu cuma ada 3 waktu. Amma amsi faqad dhahaba bima fih. Adapun yang kemarin itu sudah pergi, hilang. Waktu kemarin itu sudah hilang. Wa amma ghadan fala'allaka la tudrikuh. Adapun besok itu belum tentu engkau itu tidak dapati itu hari esok itu. Besok kira-kira ada yang bisa memastikan besok tetap hidup? Tidak ada. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan dalam Al-Qur'an. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Apakah masih hidup atau tidak. Jadi yang masa lalu itu sudah lewat, masa besok itu kita tidak tahu apakah kita dapati atau tidak. Wal yaumu fa'mal fih. Maka hari ini, saat ini, detik ini, maka beramallah, ya, beramallah. Dalam ungkapan yang lain beliau katakan ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Jadi ini bukan hanya orang tua, wahai para pemuda. Iyyakum wat taswif, jauhi oleh kalian taswif. Apa taswif itu? Ya, taswif maknanya adalah saufa af'al. Nanti akan aku kerjakan, nanti akan aku kerjakan. Menunda-nunda, ya kena aja, nanti saja. Akhirnya sampai mati tidak dikerjakan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan oleh beliau, ada banyak manusia itu tertipu dengan angan-angan husnudzon. Kalau kita menuruti zon, berprasangka baik kepada Allah kan selamat. Hingga kata Imam Hasan Al-Basri, mereka mati tanpa bertobat dan mereka mengatakan ana uhsinudzon billah. Aku berhusnudzon aja kepada Allah. Allah itu kan Maha Pemaaf, Maha Baik, kada penyarikan. Dan dia dusta, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Andai dia itu husnudzon, niscaya amalnya juga akan baik. Ya. Jadi ini beberapa poin terkait. Ya, mudah-mudahan kita ini semakin hari semakin baik dan semakin ingat
menjadikan hidup kita ini sebagai modal untuk kita mencari bekal untuk kehidupan setelah Allah wafatkan kita. Dan apa yang perlu disiapkan untuk bekal itu? Pertama ya ilmu. Karena ilmu itu menjadi pokok ilmu. Min kulli bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Di kitab Zubat begitu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, ilmunya itu mardudatun, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Sehingga ini ilmu itu penting. Ilmu apa nanti ini masalahnya? Ini pengajian kita sudah berapa tahun? Mestinya kita pelajari juga ilmu apa yang belum kita kuasai. Nanti yang kedua iman. Karena ilmu tanpa dilandasi iman jadi celaka dia. Ya. Orang iblis itu kan kurangnya di situ. Alim. Tahu Allah Esa, tahu. Kemudian yang ketiga itu adalah amal. Jadi ilmu, iman dan amal ini mestinya itu jadi tiga hal yang kita ini persiapkan. Jangan kita salah satunya hilang. Sibuk beramal, lupa nambah ilmu. Kita ada kiai di Jawa sana, pengajian orang tua suruh ngafalin Al-Quran. Kenapa? Alasan beliau supaya nanti matinya itu dalam kondisi mati menghafal Quran. Jadi itu satu motivasi. Ada kita punya teman, dia menantunya kiai di Banjarbaru, ada pesantren Nurul Ma'ad. Mertua beliau yang mendirikan pesantren itu dulunya di Al-Falah. Kiai Guru Kusasi. Saat meninggal ya, sakit itu beliau tetap meminta menantunya ini membacakan kitab Ihya. Jadi supaya apa? Tidak terputus kita itu dari belajar. Meninggal dalam kondisi belajar. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, ulama besar, ahli tafsir, ahli tarikh. Kata muridnya itu, beliau itu sejak lahir kalau sampai mati, umur beliau 68 tahun, dari lahir sampai mati 68 atau 86, nanti saya cek lagi. Itu kalau dihitung-hitung tulisan beliau itu per hari itu 14 lembar. Karya-karya beliau itu kalau dibagi usia itu dengan itu. Saat menjelang ajal beliau minta pulpen dengan ini, minta pena dengan kertas. Ditanya oleh muridnya, apakah dalam kondisi seperti ini engkau masih mau nulis? Kata beliau, tidak pantas bagi manusia itu untuk meninggalkan menuntut ilmu. Imam Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ahli hadis, ahli fikih juga kalangan tabi'in, ditanya beliau, sampai kapan engkau akan menuntut ilmu? Kata beliau, hatal mamat insyaallah, sampai mati insyaallah. Jadi ini modal dalam rangka apa? Salah satunya tadi persiapan. Kita ingin wafat dalam kondisi menuntut ilmu. Terus ilmu apa masalahnya? Nah, di dalam kitab Anwarul Buruq, Imam Al-Qarafi, ini seorang ulama wafat tahun 684 Hijriah. Beliau menyatakan telah ijma'. Ijma' itu artinya sepakat para ulama. Ya, ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali juga Imam Asy-Syafi'i dalam risalahnya, annal mukallafa la yajuzu ayyuqdima ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fihi. Seorang mukallaf itu tidak boleh dia melakukan suatu perbuatan hingga dia tahu hukum Allah tentang perbuatan itu. Ya. Jadi ilmu apa yang perlu kita pelajari itu ilmu yang terkait dengan perbuatan kita. Kita mau melakukan apa, mesti kita pelajari itu. Kalau tidak, itu berarti kita tertipu. Merasa mengaji tapi yang kita lakukan hari-hari kita tidak tahu. Apa yang kita ini kalau dirinci, pertama kita ini kan punya i'tiqad, punya pikiran, berarti ilmu tauhid. Ini penting. Kedua, kita tiap hari sholat, berarti ilmu tentang sholat. Sholat, mulai dari sholat nanti tidak sah kalau tidak suci, berarti toharoh. Suci itu perlu dengan air, berarti tentang air. Kita punya istri, punya anak perempuan, mesti tahu tentang haid.
Hukum-hukum haid berapa masa maksimal minimalnya? Kita jangan sampai tidak tahu. Walaupun kita laki-laki, nanti istri kita ada kalanya tidak bisa dia menentukan, gimana kita yang membantu? Ada suami yang begitu, istrinya sudah pikirannya sudah tidak beres, lupa, sehingga tidak tahu lagi cara ngecek haidnya sudah berhenti atau belum. Adalah pian kayak itu, mencekakan pian haid berhenti atau belum, bisa lah Pak. Ya. Nah itu kan pasti tahu suaminya ini. Ya. Kalau di hadis itu baca hadis paham enggak itu? Bagaimana ada wanita nanya kepada Nabi ini untuk tahu bersih apa enggaknya. Ya. Nabi jelasin enggak bisa, akhirnya diajak oleh Aisyah. Ya. Ini dicekakan. Mesti tahu ilmu-ilmu begitu. Tiap hari kerja. Maka ilmu-ilmu tentang pekerjaan yang kita lakukan ini juga wajib kita gali, kita pelajari. Sebagai pegawai berarti ada hukum tentang ijarah atau kontrak jasa. Itu ada aturan-aturannya. Kita misalnya menggaji orang, kita kerjasama bisnis, nanam modal ke usaha orang, berarti kita wajib kalau kita mau melakukan itu. Kita berjual beli, kita berarti wajib mengkaji itu. Kita bicara misalnya nanya-nanya dalil, ini apa dalilnya? Berarti kita wajib belajar ilmu alatnya. Ilmu alat untuk menggali hukum itu apa? Bahasa Arab yang ada 12 cabang ilmu itu, nahwu, shoroh, balaghah, ilmu arud dan sebagainya. Kalau kita mau bicara nanya-nanya dalil, mesti itu kita kuasai. Terus ilmu akliyahnya berarti usulul fiqh, usulul tafsir, qawaidut tahdits. Ketika kita bicara hadis, berarti itu ilmu yang mesti kita pelajari. Jadi PR kalau kita masih belum belajar itu. Kalau kita mau membahas dalil, maka pelajari alatnya. Kita berumah tangga, banyak orang masuk neraka nanti karena urusan keluarga. Banyak orang masuk neraka karena urusan bisnis. Karena apa tadi? Tidak dipersiapkan ilmunya tadi. Bagaimana hukum cerai, hukum nafkah. Kalau sudah bercerai ini gimana anak ini menafkahinya? Kalau nafkah kurang itu bagaimana? Berapa standar nafkahnya? Wajib enggak diberikan pembantu apa enggak nih istri ini? Apa saja yang mesti disediakan? Nah kalau itu enggak dipelajari, bisa jadi kita zalim terhadap keluarga kita. Nah itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka persiapan kita mati itu supaya nyaman. Sebagai rakyat misalnya, kita sebagai rakyat juga ada hukum-hukum tentang hubungan rakyat dengan penguasa. Bertetangga, ada hukum-hukum tentang bertetangga dan seterusnya. Pokoknya banyak. Makanya tidak usah khawatir materi pengajian itu habis. Cuma masalahnya ilmu-ilmu tadi itu kalau disampaikan di pengajian begini kada rame. Kada rame. Kita dulu di musola kita adakan itu pengajian bahas ilmu alat ya. Nahwu dan shoroh, nahwu aja habisan jamaah. Ya. Sebenarnya bukan kada paham, males kada rame. Ketujuhnya kan kadang ceramah itu beraramean, berlucu-lucuan. Apalagi bahas usulul fiqh, bahas fikih aja aman kada dikasih banyak cerita habisan jamaah itu. Ini wajib dipelajari. Kemudian kata beliau, faman ta'allama wa amila bi muqtadha ma 'alima atau Allahu taala ta'atain. Siapa yang dia belajar dan dia mengamalkan apa yang dia pelajari, maka berarti dia telah taat dengan dua ketaatan. Ya, belajar dan diamalkan. Wa man lam ya'mal wa man lam ya'lam wa lam ya'mal faqad asallaha ma'siyatain. Siapa yang dia itu tidak tahu, tidak mau belajar dan akhirnya amalnya itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka dia berarti telah maksiat dengan dua kemaksiatan. Maksiat pertama enggak mau belajar, maksiat kedua melanggar hukum Allah taala. Wa man 'alima wa lam ya'mal bi muqtadha ilmihi faqad ata Allahu taala ta'atan wa asahu maksiatan. Siapa yang dia mengetahui belajar tapi amalnya lain, maka dia taat dalam satu hal, maksiat dalam hal yang lain.
Bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini beberapa hal yang mungkin mengingatkan kita sama-sama belajar, ya, belajar dan belajar. Dari hal-hal yang wajib tiap hari kita lakukan, pelajari. Ya, baca Al-Quran, wajib bagi apa? Untuk sholat itu minimal. Bahasa Arab, untuk sholat, pelajari. Ada yang takbiratul ihram itu masih tidak pas, ya. Yang kalau bicara fikih nanti bisa tidak sah, kecuali belajar. Kalau belajar uzur ya tidak apa-apa. Misalnya pakai lamnya jadi waw, Allahu Akbar, itu sering saya dengar. Harusnya kan lam, Allahu Akbar, lamnya jadi waw, bibir kena Allahu Akbar. Nah itu kan lain. Ya. Karena yang keluar lam itu dari lidah dengan langit-langit. Gusi Allah, bukan Allah, Allah, bukan waw. Nah itu kalau bahasan fikih bisa jadi ndak beres sholatnya, dipelajari. Syarat rukun itu berarti di bab fikih. Yang berikutnya ilmu yang lain itu kan ilmu tentang hati tadi, yang banyak orang apa tadi, su'ul khotimah gara-gara hatinya ya tidak dibersihin. Di dalam sholat pun kan ada unsur hati itu, rukun kolbi, ya, rukun kolbi. Hati itu mesti ya, sadar betul ketika sholat. Ya. Afdalnya ya bisa diupayakan khusyuk, karena nilai sholat seseorang itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar kekhusyukan. Ada sholatnya sama, waktunya sama. Satu dapat 100, satu dapat 10, ya. Satu dapat nggak ada nilainya, bisa jadi kan begitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Di dalam Mukasyaffatul Qulub itu ada cerita dari Abu Ali Ad-Daqqaq mendatangi seorang syekh, orang tua yang sudah hampir meninggal, tapi nangis. Kenapa? Ditanya, aku luput dalam sholatku. Ditanya, kenapa luput? Bukankah engkau selalu sholat? Kata dia, syekh ini, aku sholat tapi aku banyak lalai dalam sholat. Itu pun beliau tangisi, ya, beliau tangisi. Nah ini hal-hal yang semuanya saya sampaikan dari awal tadi, mestinya kita letakkan itu keliling semua itu dalam rangka yang tadi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Gunakan apa saja yang Allah berikan itu, termasuk usia kita sekarang, teknologi, gunakan semuanya untuk mencari ya, kebahagiaan di negeri akhirat. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah habis ya waktunya. Kalau ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Ada yang mau disampaikan, ditambahkan? Nggih, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga ya. Jadi apa namanya, dari tiga kandidat capres kita ini, Pak Ustadz lihat mana yang lebih cenderung mengingat mati. Jadi coba kasih gambaran sedikit bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu saya tidak punya data, Pak. Tapi kalau kira-kira yang paling lebih dekat mati kira-kira kita tidak tahu, karena dalam debat itu kan tidak terbahas agama ini. Nggak terbahas atau belum terbahas. Ya. Mestinya sampean tanyakan itu ke siapa, kalau kesini sampean tanyakan, Pak, gimana pandangan panjenengan atau sampean tentang ini dan ini. Ya, kalau kita lihat di surat An-Nisa itu kan ayat jelas kan, ayat 59 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat itu tadi apa? Pendekatan ayat itu insyaallah kan kita ada. Nggih. Ya, wa ulil amri minkum, ulil amri itu maknanya di ayat itu kaitannya dengan para ulama. Tapi juga itu ulil amri bisa bermakna penguasa. Ya, penguasa. Tapi itu minkum dari kalangan kalian. Kumnya siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi itu memang dari kalangan orang-orang yang beriman.
Terus lanjutan ayatnya itu kan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya, kalau ada perselisihan maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, yakni kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ya mestinya begitu, yang ideal begitu. Ya. Nggih. Makanya para ulama dulu itu yang dipastikan itu ketika pemimpin itu kan bukan sekedar orang, tapi ngaturnya pakai apa? Mengaturnya itu. Khalifah Harun ar-Rasyid datang kepada Fudail bin Iyad, dinasihati supaya apa? Ngatur kekuasaan dengan hukum Allah Ta'ala. Syakik al-Balkhi ini gurunya Hatim, seorang ulama pada masa Harun ar-Rasyid. Nasihati Harun ar-Rasyid ini supaya apa? Menerapkan itu loh yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian beliau tegaskan di bagian akhir itu, fa illam taf'al fi mulkika bidinillah, kalau engkau tidak lakukan dalam wilayah kekuasaan engkau ini, engkau atur dengan agama Allah, fa anta za'imu ahlin nar, engkau kelak akan menjadi pemimpin penduduk neraka. Ya. Tidak mau ngatur. Karena apa? Kemaksiatan rakyat ini, penguasa ini kan wakil untuk mendidik rakyat, sehingga kemaksiatan itu juga mestinya tanggung jawabnya. Rakyat kalau tidak makan, lapar, itu mestinya sedih. Rakyat tidak sholat, rakyat berzina, rakyat mabuk dan sebagainya, mestinya harus lebih sedih lagi, karena itu celakanya lebih besar. Rakyat tidak dapat makan, paling meninggal. Tapi rakyat kalau tadi bermaksiat, di dunia rusak, di akhirat lebih rusak. Harusnya perhatiannya ke situ. Itu yang bikin para Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis malam-malam itu, gara-gara mikirin itu. Makanya kata Sakit tadi, fa anta za'imu ahlin nar, engkau kelak jadi pemimpinnya penduduk neraka, karena engkau dengan aturan yang engkau berikan membuat orang mudah masuk neraka. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita dan ada perubahan yang lebih baik kepada arah Islam.